tercetuslah ide untuk kita mencoba menggali beberapa nilai-nilai kearifan yang pernah tumbuh berkembang di Jazirah ini untuk kita jadikan spirit dalam membangun peradaban di daerah kita. Salawat dan salam terlebih pula kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, bicara tentang martabat 7, kalau saya dan tentunya ini pribadi dan nanti kita akan dengarkan kajian dari berbagai perspektif untuk memperkaya. Dan kalau ayat yang paling tepat untuk martabat 7 itu adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Asal mula balik semula kepada Allah. Karena memang tingkatan 7 ini mulai dari tiada kemudian menjadi tiada lagi. Ya, jadi kira-kira itu kalau yang saya pahami. Tentunya dari perspektif yang lain pasti juga akan ada. Bahkan martabat 7 yang dari pandangan spiritual itu kemudian terimplementasi dalam sistem pemerintahan di Kesultanan Buton. Tentunya kalau kita yang awam, kita pasti akan mencoba mencari di mana simpul dari benang kusut itu. Ya, buat yang awam, tapi buat yang benar-benar sudah mendalami lebih jauh, seperti Bapak Profesor Rahim Yunus misalnya, Pak Dr. Munafi, Pak Ayusri, ya, ini sudah hampir menemukan peta jalannya. Sehingga kita sangat berharap kehadiran 3 narasumber ini akan dapat mengurai agar kita bisa memahami secara utuh. Karena dalam diskusi keseharian kadang-kadang kita begitu membanggakan bahwa leluhur kita punya warisan yang kuat dengan lahirnya sebuah konsep, sebuah buku, sebuah panduan, sebuah nilai-nilai yang kita sebut dengan martabat 7. Tapi kemudian kita sendiri tidak bisa mengurainya, bahkan kemudian mengimplementasikannya dalam keseharian. Nah, inilah yang melatar belakangi sehingga kami melalui KAHMI mencoba untuk merumuskan kegiatan ini agar kita mencoba untuk membuka benang kusut dari pemahaman yang beragam itu. Dan alhamdulillah hari ini seri pertama, dan kita berharap akan terus berada di seri-seri berikutnya sehingga diskusi-diskusi yang nantinya akan digagas oleh kami bersama pemerintah kota tentunya akan melahirkan sebuah pemahaman yang utuh tentang konsep masa lalu sebagai warisan leluhur itu yang kemudian terwariskan secara utuh kepada generasi ke generasi. Karena kita khawatir nilai-nilai leluhur yang pernah tumbuh berkembang itu kemudian hilang tanpa makna dan tidak terwariskan secara utuh kepada generasi berikutnya. Siapa yang salah? Yang salah adalah generasi hari ini yang tidak punya kesadaran untuk menyambung keluhuran itu. Olehnya itu maka saya tentunya sama pemerintah menyampaikan terima kasih kepada teman-teman kami, terutama yang pada senior kita Pak Isra Gua yang menggelitik kita untuk mari kita diskusikan ini kembali. Kita lakukan secara berseri. Dia berseri, jadi ini seri pertama, mudah-mudahan seri berikutnya ada lagi sehingga kemudian kita bisa merumuskan satu catatan yang penting yang akan menjadi simpul penyambung dari dari kaburnya informasi dari zaman ke zaman. Dan kita yang hari ini yang punya tanggung jawab itu. Bapak sekalian, di kesempatan baik ini tentunya juga saya berharap kepada Bapak Ibu yang juga akan menjadi peserta dialog untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas tepat ini. Notulen akan terus memberikan kontribusinya, mencatat semua karena kita berharap kami dapat melahirkan satu buku yang berisi hasil diskusi panjang
tema per tema yang digali secara mendalam sehingga ini menjadi pewarisan dari lembaga kami ini kepada masyarakat di kota kita. Terima kasih kepada semuanya, dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dialog yang digagas oleh kami dengan tema aktualisasi nilai martabat 7 dan tantangan pembangunan karakter bangsa di era 4.0 ini menyatakan